Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Zakiah dengan NIM 114210110 dari Pluk 7 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai contouring, tabling, simbologi, dan juga labeling. Yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Global Mapper. Nah, di sini sudah terbuka untuk aplikasi Global Mapper-nya sendiri. Kemudian kita perlu mencari data DEM, yaitu kita bisa klik open your own data files. Nah, untuk mencarinya kita perlu mencari di folder yang sudah ada. Nah, contohnya di sini, ini merupakan data DEM untuk daerah administrasi Bukit Tinggi. Kemudian kita klik, ini klik OK, OK. Nah, untuk DEM dari Bukit Tinggi sendiri sudah terlihat. Kemudian kita dapat lanjutkan untuk memasukkan batas administrasi, yakni dengan cara klik file, kemudian open data files, cari file SHP dari batas administrasi, ini. Nah, jika di zoom ini dapat terlihat di sini batas administrasinya di atas, dan kebetulan karena tidak memotong dari DEM ini sendiri, jadi kita tidak perlu untuk menambah data DEM lagi. Nah, memang ini terlihat sedikit kasat mata batasnya, namun nanti jika sudah dilanjutkan stepnya akan terlihat batas dari administrasi itu sendiri. Nah, kita dapat melanjutkan untuk mengklik Open Control Center. Nah, gunanya ini sendiri adalah kita juga dapat mencari datanya melalui ini. Jika kita tidak ingin menggunakan data DEM, kita dapat unchecklist ataupun sebaliknya unchecklist dari batas administrasi SHP sendiri. Nah, karena ini kita akan menemukan gimana sih cara lain untuk melihat batas administrasinya, kita dapat klik ini, batas administrasi, kemudian zoom to select layer. Nah, jadi batasnya tuh di sini. Batasnya itu di sini untuk batas administrasinya. Kemudian kita dapat close. Oke. Nah, kita setelah mengetahui dari batas administrasinya letaknya di mana menggunakan cara tadi, kita dapat untuk memasukkan konturnya terlebih dahulu, yakni dengan cara klik files, kemudian kita klik generate contours, kita buat intervalnya 50 saja, agar tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu renggang. Karena saya sudah mencoba sebelumnya untuk data ini sendiri berada pada elevasi yang terlampau tinggi, yakni di atas 700 meter di atas permukaan laut. Jadi kita dapat menyesuaikan, kita dapat menggunakan elevasi 25 meter ataupun 50 meter ya, dengan kelipatan 12 yang penting gitu. Oke, di sini kita dapat menggunakan elevasi 50. Nih, aksesnya sudah. Kemudian kita dapat kontur bounds. Kita klik draw box. Kita klik untuk menentukan
batas mana saja yang akan kita buat plot untuk konturnya. Nah, kita dapat sudah buat plotnya sendiri segini. Nah, karena kita letak di ujung, jadi tidak terlalu besar, tidak apa-apa. Itu kita klik OK. Kemudian kita klik OK jika sudah semuanya. Nah, di sini sudah terlihat untuk konturnya sendiri. Nah, karena warnanya masih menyatu dengan warna dari data DM-nya, kita perlu melanjutkan tahap selanjutnya, yakni kita dapat mengekspor file dengan cara klik file. Untuk kita klik export vektor data, lalu kita cari yang export shapefile. Klik OK. Kemudian kita klik yang ini aja, export lines. Select. Lalu untuk ini kita masukkan ke folder acara 1 fix. Nah, ini kita dapat memberi nama kontur, maaf ada sedikit typo. Nah, karena yang namanya sama, kita beri nama kontur 1, kontur 50, karena kita menggunakan elevasi 50 meter. Kemudian kalau misalkan sudah, kita save. Kita klik OK. Kemudian kita dapat membuka ArcMap pada file acara 1 sebelumnya. Nah, karena di sini kebetulan saya ganti peta, nanti kita cari file yang sudah jadi untuk registrasi dan digitasinya sendiri untuk administrasi Bukit Tinggi. Nah, kita browse. Nah, kita klik yang ini. Nah, di sini sudah terbuka. Kemudian kita dapat memasukkan file SHP dari kontur tadi kita dengan klik kanan layers. Kemudian kita dapat add data. Kita dapat memilih file SHP dari kontur yang tadi. Yang kita sudah memberi nama kontur 50. Oke. Kemudian kita add, close. Nah, ini kontur untuk daerah yang sudah diplot tadi. Sudah terlihat di sini batasnya, batas administrasinya, dan sisanya itu daerah yang memiliki kontur. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita dapat memotong kontur, yakni kita memotong kontur dengan tujuan kita melihat kontur yang berada di dalam batas administrasinya itu sendiri, yakni kita dapat klik geoprocessing, kita klik, nah ini klik, kemudian kita dapat input feature, pilih kontur, kemudian untuk klik feature-nya kita dapat klik yang batas administrasi. Oke. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian, nah ini jika sudah, ini dapat perbedaan warnanya dari daerahnya itu sendiri. Nah, ini kita menggunakan elevasi 50, jadi tidak terlalu rapat, tidak terlalu lenggang juga. Oke, kita dapat juga men-unchecklist pada layer kontur yang sini, agar kita dapat melihat hanya
kontur yang ada di batas administrasi. Nah, setelah itu kita dapat melakukan tabling dengan cara klik kanan pada layer contour clip. Kemudian kita open attribute table. Nah, di sini dapat lihat untuk elevasinya cukup tinggi. Nah, kemudian kita dapat membuka table option. Kita klik add file. Kita beri nama IK. Untuk type-nya ini sendiri kita pilih short integer aja. Klik OK. Sini dapat terlihat untuk yang ikannya sendiri. Kemudian kita dapat klik kanan. Kemudian kita buka file calculator. Kita klik yes. Nah, di sini kita membutuhkan rumus untuk menentukan ketebalan dari garis konturnya itu sendiri. Nah, pertama-tama kita memasukkan ini dulu, kita klik 2 kali, kemudian kita masukkan mode, spasi, kemudian kita masukkan interval kontur yang ada pada global mappernya, yakni 50 dikali 4, berarti 200 sama dengan 0. Nah, kita kemudian klik OK. Nah, jika hasilnya pada di angka 800, 900 itu hasilnya minus, ya tidak harus di 900, yang penting ada angka minus satunya dari perhitungannya itu sendiri. Oke. Berarti sudah berhasil dari perhitungan itu sendiri. Kemudian kita dapat melakukan simbologi. Dengan klik kanan pada layer contour clip. Kita klik kanan. Kemudian kita klik properties. Kita klik simbologi. Nah, di sini ada beberapa opsi untuk feature-nya. Dan juga ada kategoris, quantities, dan lain sebagainya. Kita hanya memerlukan klik kategoris. Kita pilih opsi yang unique values. Kita beri nama terlebih dahulu, IK. Kemudian kita add all values. Nah, di sini sudah terlihat untuk yang kontur memiliki kontur yang tebal dan juga tidak. Kemudian ini kita perlu memasukkan, klik 2 kali untuk menentukan warna dan angkanya. Kita pilih warna electron gold. Oke. Dengan ketebalan ya 1,5 untuk IK, dengan IK-nya ya ini minus 1. Kita klik OK. Terlihat perbedaan ketebalannya. Kita lakukan hal yang sama dengan yang 0 ini. Warna electron gold. Nah, ini warnanya 1. Oke. Jika sudah, kita dapat klik apply. Oke. Nah, dapat lihat perbedaannya. Nah, untuk yang tadi kenapa di elevasi 900 itu tidak minus 1 hasilnya, karena itu berada di luar batas administrasi. Jadi, untuk angka 800 karena dia masuk ke dalam batas administrasi, makanya dia memiliki kontur yang tebal.
di angka 800-nya itu sendiri. Oke, kita dapat lanjutkan dengan labeling untuk si garis konturnya itu sendiri. Kita dapat klik pada bagian label, kemudian kita klik yang label feature in this layer. Kita ganti define class karena memiliki perbedaan di setiap garisnya. Nah, ini kita perlu memberi nama elevation. Expressionnya ini kita memasukkan rumus, yakni ini kalau misalkan kita belum klik yang lain, kita nanti bakal terjadi kesalahan dari percobaan yang sebelumnya. Saya sudah mencoba, kita perlu nah, kita tadi sedikit salah klik, harusnya sudah klik yang define class, namun masih di yang label. Kita dapat masukkan di rumus yang SQL. Nah, di sini kita harus memasukkan untuk IK spasi sama dengan -1. Kemudian kita klik verify, kita oke. Ini kita lanjutkan dengan penamaan, yakni namanya elevation. Kita klik expression, kemudian kita dapat memasukkan elevation dengan rumus elevation spasi. Kalau MOD rumus yang tadi kita dapat hanya mengklik plus dan kutip M kecil, kutip. Kita harus verify terlebih dahulu. Oke, terus kita klik oke. Kita harus ganti nama terlebih dahulu. Ini simbol kita dapat mengedit di sini. Times New Roman. Kemudian size-nya ini sendiri kita edit simbol untuk memberikan kesan di sini. Nah, klik halo. Nah, jika sudah kita klik oke. Klik halo agar kita terdapat background. Kemudian kita harus melakukan placement properties, yakni di sini kita pilih yang curve, kemudian kita pilih online, kita unchecklist. Karena ini sudah checklist yang remove duplicate labels, kita nggak perlu unchecklist. Kita klik OK. Kemudian, oke, kita apply dulu. Klik OK. Nah, ini sudah terlihat. Ini kita jika ingin mengganti konturnya, kita dapat juga untuk mengganti agar elevasinya bisa beragam, jelas terlihatnya seperti itu. Dan kalau ini kita hanya dapat melihat di angka 800 saja. Seperti itu. Kemudian, jika sudah, kita dapat melakukan labeling dan tabling pada batas administrasi. Nah, ini kita perlu mengklik batas administrasi di layer, kemudian kita klik kanan, kita atribut table. Nah, untuk ini sendiri, untuk tutorial sendiri, ini kita perlu klik keterangan. Dan juga kita dapat mengganti dengan teks. Nah, karena ini sudah, jadi kita tidak perlu menamainya lagi. Tuh. Dan kita jika ingin memasukkan data dari
jalan-jalan yang ada, kita dapat klik edit feature di batas administrasi, kemudian kita start editing. Kita klik continue, kemudian kita dapat mengklik batas mana saja yang akan dinamai. Nah, contohnya di sini kita akan memberi nama bentukan lahan. Nah, ini ada 3 batas, 3 zona. Kemudian kita dapat menamainya satu-satu. Contohnya yang ini tuh kita akan menamainya dengan permukiman. Kemudian yang bawahnya kita dapat menamainya dengan sawah irigasi. Oke, kita mengklik ini. Sawah irigasi. Kemudian yang ini kita dapat mengklik ladang. Oke, ladang atau kebun ya, bebas. Boleh juga kita dapat menamainya dengan kebun. Oke, lanjut. Kita harus close table jika ini sudah. Kita close, kemudian kita lakukan simbologi pada batas administrasi. Kita klik kanan, properties, cari simbologi. Kita klik kategoris. Karena di sini unik, kita klik pilih keterangan ada di value files. Lalu kita add all values. Nah, karena di sini warnanya masih warna gradasi, kita perlu menyesuaikannya dengan SNI. Karena untuk peta ini sendiri memiliki skala 15.000, kita perlu menggunakan SNI yang dekat, yakni di 1:25.000. Nah, kemudian kita dapat memberikan warnanya. Yang bagian ini bisa di skip terlebih dahulu agar dosanya tidak terlalu panjang. Sebelum kita skip, kita perlu tahu terlebih dahulu kita harus menggunakan apa dan bagaimana. Contoh, di sini kita akan menggunakan data sesuai SNI. Kemudian di sini untuk simbolnya ini hanya ada dari bawaan aplikasi. Jadi kita harus klik style reference. Kemudian kita cari terlebih dahulu di add. Nah, kemudian kita dapat mengklik ini. Kemudian kita klik OK. Kita dapat set juga menjadi set as default list. Kita klik OK. Nah, terlihat kita data sesuai SNI-nya, yang seperti danau, telaga, waduk, kemudian yang lain-lain. Kita dapat mencari yang kita mau. Contoh kayak kebun campur atau sesuai pilihan kita. Kita dapat skip terlebih dahulu untuk yang ini. Tidak juga nggak apa-apa deh. Kita pilih yang kebun campur saja atau perkebunan juga boleh. Untuk perkebunan ini sendiri, warnanya ini sudah hijau. Kemudian kita dapat mengeditnya dengan
Oke. Kemudian kita dapat save as. Ketikkan dengan permukiman, kita dapat menggunakan yang sosial budaya. Dan kita juga dapat mengeditnya. Oke. Nah, ini kita dapat setting warnanya itu sendiri. Oke, yang ini 100 kita buat ini 100 ya, coba. Nah, ini kita klik OK. Waduh, warnanya berubah. Kita dapat setting lagi seperti tadi. Oke. Atau mau lebih oranye juga bisa. 4, 6. Langsung memilih ini saja. Oke. Kita klik OK. Kemudian kita lanjutkan dengan yang sampai irigasi. Kita dapat skip ini. Sudah dipilih untuk pewarnaan penggunaan lahan sesuai dengan SNI. Kemudian kita dapat klik OK. Kita apply dulu. Kita perlu apply, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah. Kemudian kita lanjutkan dengan labeling. Kita di sini dapat properties, kita klik labels, kita checklist, kemudian kita buat define class. Kemudian kita dapat milih keterangan. Kita tidak perlu memasukkan rumus seperti tadi. Kemudian kita ubah font menjadi Times New Roman. Kita bisa membuka di sini, atau kita dapat mengklik di simbol. Nah, kita perlu mengklik untuk yang background. Contoh, klik mas, kemudian klik halo. Oke, karena sudah, kita klik OK. Kemudian kita harus ke placement properties. Kita mengubahnya ke remove duplicate. Itu. Oke, jika sudah, kita klik OK. Kita klik apply. Oke. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita dapat lanjutkan klik editor, kita harus stop editing. Kita klik save agar tidak dapat berubah lagi. Oke, contohnya seperti ini. Kemudian kita dapat melakukan tabling pada jalan. Untuk langkahnya sama seperti tadi. Kita perlu mengklik kanan, kemudian kita pilih open attribute table. Kemudian kita dapat klik table option, kita add file. Kemudian kita klik keterangan. Kita klik yang teks boleh. Oke. Ini kita dapat klik kanan pada layer jalan. Kita klik start editing. Oke. Kita klik dulu jalan mana saja yang pengen diberi nama. Kita
klik oke, bisa. Untuk ini sendiri kita gunakan sebagai jalan lokal. Oke, jika sudah, kita dapat close table. Kemudian kita dapat lanjutkan dengan simbologi. Sama seperti tadi stepnya. Kita simbologi, kita klik kategoris. Kemudian kita klik keterangan, add all values. Nah, untuk jalan arteri ini sendiri ada ketentuannya. Kita klik 2 kali. Jalan arteri. Kita cari saja juga bisa. Jalan. Oke. Kita edit simbol. Untuk outline ini sendiri, warnanya ini sendiri. Ini kita cari warna magenta. Lalu kita set. Oke. Sudah kita dapat klik oke untuk jalan arteri. Oke. Jalan arteri. Kita dapat mediknya lagi jika kurang pas. Kita buat saja 2 agar tidak terlalu tebal. Untuk jalan lokalnya itu sendiri, kita dapat pilih jalan lokal ini saja. Nah, untuk tebalnya ini sendiri kita dapat disesuaikan saja. Untuk jalan lokal sudah ada warnanya, klik oke. Kemudian ya sudah, kita klik apply. Oke. Kita dapat memberikan label pada jalan itu sendiri. Kita dapat klik label feature langsung, atau di sini kita klik properties dulu, kita klik label, klik keterangan, placement properties, underline, curve.
Oke. Kemudian kita perlu ubah font New Roman seperti tadi juga. Oke, jika sudah, kita dapat apply. Oke, nah dapat terlihat dan juga dapat lanjutkan ke sungai. Editing dulu agar bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, kita lanjut edit feature, kita klik ini dulu. Oke, file keterangan. Dapat memilih nama utama di sini. Dapat klik start editing dulu agar kita bisa mengklik daerahnya. Kita klik yang sungai. Oke, untuk sungai seperti ini kita dapat mengkliknya. Di sini ada sungai. Sungai musiman. Ke sungai. Sungai lagi. Oke, kita perlu mengklik sungainya. Oke, sungai musiman juga. Aduh, trouble. Oke, sedikit gangguan. Oke, sudah. Kita close table. Ini kita dapat melakukan properties untuk simbol G. Dan pada layer. Sebelumnya kita ke sini dulu. Kategori, kemudian kita klik keterangan, add all values. Oke, jika sudah ada sungai, di sini ada untuk sungai, namun kita perlu mengatur untuk ketebalannya. Edit simbol. Ukurannya 1 saja. Oke. Terus 1,5 karena lebih tebal. Oke, kita ulang 1,5 saja. Sama seperti sungai musiman. Oke, sudah kita apply. Kita oke, sudah ada. Kemudian kita dapat berikan nama pada sungai-sungainya itu sendiri. Kita dapat lakukan langkah seperti tadi. Oke, placement properties, curve, online.
Sudah, kita dapat apply. Oke deh, sungai musiman, sungai. Oke, sudah ada nama-namanya. Kemudian kita dapat stop editing. Oke, ini hasil dari saya. Kemudian kita dapat melakukan hal yang sama untuk simbol, yakni kita klik rumah, kita klik simbol logonya dulu. Klik kategoris. Ya, kita terlebih dahulu harus melakukan open attribute table. Kemudian kita harus nambah add file. Kita sama seperti tadi. Kita harus terlebih dahulu untuk start editing. Untuk yang rumah 2. Kita perlu memberi nama. Jika kurang dapat dipencet, kita dapat mengklik. Susah ya menentukan si rumah-rumah ini. Oke, kita langsung beri nama saja. Rumah siapa misalnya? Rumah Sirlina. Sini ada Pertamina, ada rumah saya. Oke, kalau sudah kita perlu kita lihat dulu. Oke, udah ke save. Kita lakukan step yang sama seperti tadi. Kita lakukan about value. Nah, kalau nanti tidak ingin diganti, boleh. Kita perlu apply terlebih dahulu. Oke, kita lakukan yang lain. Oh, di sini ada yang perlu dipindah, yakni untuk kontur klip ini sendiri dapat dilakukan di atas batasan administrasi. Oke, dipindah terlebih dahulu. Nah, kita dapat melakukan penamaan. Oke, label, terangan, ya sama saja seperti tadi langkah-langkahnya. Klik halo. Oke, placement propertiesnya kita pilih yang change location. Terus kemudian kita pilih wherever top center all low. Ini kita klik oke. Kemudian ini jika sudah yang lain-lain nggak usah diklik, kita klik oke. Kalau udah nggak ada tambahan lagi, kita klik apply. Waduh, berubah. Lalu kita klik sini aja.
Oke, kita klik oke, apply, oke. Jadi sudah selesai untuk tutorial dari acara 2 ini. Kita terlebih dahulu harus melakukan stop editing. Kita save, kemudian kita dapat memberi nama agar file ini tidak hilang. Kita dapat klik save. Oke, beri nama acara 2 salsa. Karena judulnya panjang, kita dapat klik ini. Oke, sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.